Polsek Pelosok Klaten yang kami hormati dari pemerintah Desa Branggam Bapak Muhammad Ramadan, yang kami hormati Dr. Ali, kemudian Bapak Heri, tak lupa kepada seluruh teman-teman Pok Darwis Sumbersono, Bapak Ibu yang hadir di sini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita hadirkan rasa puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Sumbersongo dalam rangka yaitu penghijauan alam Sumbersongo. Semoga dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Pak Darwis Sumbersono, kemudian nanti dilanjutkan dari pemerintah desa Bapak Muhammad Ramadan, dari Dr. Ari nanti mohon untuk memberikan sambutan, yang terakhir nanti adalah Bapak Heri. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama. Assalamualaikum. Ini gambar di mana? Wah. Rakwa Water Indonesia EPPI yang baru datang pindah ke selatan, kalau nggak pindah nggak dapat sarapan. EPPI Water Indonesia Rakwa kalau nggak pindah ke selatan tidak dikasih sarapan sama Pak Lurah. Ayo pindah. Ayo yang di belakang sana, pindah ke sebelah selatan yang lapang ini. Jangan lupa jaga jaraknya guys, jaga jaraknya. Maskernya dipakai, maskernya. Dilarang menyenggol temennya, apalagi yang bukan muhrimnya, dilarang. Dilarang guys, dilarang ya. Jangan lupa nanti cuci tangan sebelum makan, wajib jadi. Makanannya ada di belakang, tapi nanti. Ayo yang di belakang-belakang pindah ke sini. Mas EPPI Ranterau geser ke sini. Kono kene podoi. Mas Mardiansa. Kono kene podoi piye wonge? Kumpul sesuai dengan warna kaosnya masing-masing biar di foto itu indah. Yang baju merah geser ke depan Pak, yang di belakang. Baleni. Baju merah. Berapa di dalam? Loh. Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang bertugas silakan mengambil tempat. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kabar baik dan satu kabar buruk. Minta yang mana dulu? Kabar baiknya, draft Raperda Perlindungan Mata Air sudah diterima secara langsung oleh Mas Dito. Kabar baik yang kedua adalah sekarang Pak Heri beli motor baru. Kabar buruknya mau dengarkan apa tidak? Kabar buruknya adalah dulu, ini silent ya, kemarin dulu itu kita dalam berkegiatan aliansi relawan, terutama sebelum terbentuk aliansi relawan itu bergerak melawan segala bentuk perusak lingkungan itu kok wani-wani wae. Paham maksud saya? Kok tatak, padahal Front Pembela Hutan itu anggotanya cuma 2 orang. Padahal Gerakan Nasional Donor Pohon itu anggotanya cuma 2 orang. Kok wani? Sekarang saya bocorkan rahasianya. Karena kita punya orang tua. Orang tua kami adalah Ibu Haryanti dan Pak Tris. Ibu Haryanti adalah mantan Bupati, Pak Tris adalah Ketua Dewan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri. Beliau secara silent, secara tersembunyi, secara tidak nampak di permukaan selalu mendukung kita. Makanya saya, Om Fatur, teman-teman semua itu wanita elekon perang maju. Soalnya coro enek masalah ada yang disendeni. Problemnya adalah kemarin pada saat kita diundang Mas Dito pertemuan, saya langsung ngomong, sekaligus saya berterima kasih kepada Pak Tris, Bu Haryanti dan seluruh jajarannya, termasuk Ketua BPPD, Ketua Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian dan Sak Pinunggalane. Saya terima kasih karena selama 5 tahun telah kerjasama. Terus saya, karena Pak Tris sama Bu Haryanti sudah pensiun, saya meminta Mas Dito menjadi orang tuanya relawan. Jangan bangga dulu. Ya kudu bangga, Pak. Mas Dito tidak bersedia. Sedih toh? Alasannya apa? Alasannya gini, bisi Pak Heri. Saya itu masih muda, usianya masih muda, nggak pantas jadi orang tua. Lebih baik saya jadi saudara kandungnya relawan semua. Jangan bangga dulu. Kudu bangga, Pak. Kalau jadi orang tua saya kalau nggak punya duit bisa minta Pak Tris, Bu Tris, saya minta duit karena saya ngasih makan relawan segini banyak nggak ada duit dikasih. Mbak saudara kandung podo bokek kecut. Itu intermezzo. Yang ingin saya sampaikan adalah perjuangan kita sudah menunjukkan titik terang dalam hal ini. Ini kan terjadi perubahan, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saudara-saudara sekalian, terjadi perubahan peta politik di Kabupaten Kediri, termasuk peta politik lingkungannya. Pak Lurah wajib tahu, semua teman pejabat yang hadir di sini, anggota kepolisian juga wajib tahu bahwa peta politik di Kediri itu berubah. Sekarang yang digaungkan adalah politik hijau, mengedepankan lingkungan. Kemarin saya bertemu langsung sama Pak Dodi, Ketua DPRD, beliau dengan tegas menyatakan arah politik dari Kabupaten Kediri adalah politik hijau. Mas Dito juga, bahkan Pak Heri orang yang garangnya kayak gini. Ini Pak Heri, yang belum pernah tahu ini Pak Heri DK, saudara saya. Memang orangnya itu keras, ngawur, greget nih. Pokoknya wangel wong itu jenis Pak Heri DK. Itu mendengar kata-katanya Mas Dito pada saat kita jumpa hari Jumat kemarin itu sampai ndrebes mili. Apa yang dikatakan Mas Dito sehingga membuat orang seperti Mas Pak Heri ini bisa ndrebes mili adalah Mas Dito itu menyebutkan frasa atau kalimat yang di luar prediksi kita. Pada saat kami memaparkan program perlindungan mata air, beliau jawabnya gini, Pak, ceritani awakmu. Karena itu kewajiban kami kepada relawan semua.
Bila ingin menyelamatkan pertanian di Kabupaten Kediri, selamatkanlah dulu mata airnya. Itu langsung dari Mas Dito. Itulah yang menjadi angin segar, yang membuat orang segagah, sekeras, dan serewel Mas Heri ini bisa berkesmili. Karena ternyuh. Itulah keberpihakan dari seorang pemimpin terhadap lingkungan. Di saat semua teman-teman itu gembira dengan kata-katanya Mas Dito, saya malah mikir, saya itu kan orangnya aneh. Di saat orang-orang ini gembira, saya mikir, apa maksud dari kata-kata selamatkan pertanian, selamatkan mata air. Jadi saya sangat mendukung, mengapresiasi upaya dari Pak Lurah Sumber Songo Peranggang sini, Pok Darwis untuk menyelamatkan mata air. Itu selaras dan besok saya laporkan ke Mas Dito dan Mbak Dewi. Biar dicatat Pak Lurah dan Pok Darwis itu ngopeni sumber ini. Saya mikir sampai nggak bisa tidur, nggak enak makan dan badan saya jadi kurus. Saya mikir mengapa kok Mas Dito itu di antara ribuan kemungkinan kok ngomong, bila kamu ingin menyelamatkan pertanian di Kabupaten Kediri, selamatkanlah dulu mata air. Saya teliti, saya tugaskan tim saya, ahli-ahli berpikir, itu saya tugaskan. Akhirnya saya mendapatkan data sebanyak 636 halaman dari saudara saya Mas Eko di belakang sana. Dan masalahnya, tidak ada ya teman yang mau membantu untuk mencari membaca, yaitu adalah Kediri dalam angka statistik Kabupaten Kediri. 636 halaman itu orangnya. Saya baca dalam waktu 30 menit dan dapat. Mengapa Mas Dito itu kok ngomong selamatkan pertanian, selamatkan mata air, kok nggak ngomong yang lain? Selamatkan wisata misalkan, atau selamatkan opo gitu. Kok selamatkan pertanian, selamatkan itu. Ternyata saudara-saudara, dari data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Kediri, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020, pertanian itu orang pertanian itu ya, itu biar tahu, itu bosnya teman saya Karib, Pak Anang Widodo. Pertanian itu mampu menyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri nomor 1, tepuk tangan. Sebanyak 22% dari total pendapatan Kabupaten Kediri. Nomor 2 adalah industri, yang nomor 3 adalah perdagangan dan jasa. Yang lain-lain itu di bawah 1, apalagi setelah terdampak corona. Setelah terdampak corona, semua lini pendapatan daerah itu menurun, kecuali pertanian dan pertambangan, yang lainnya turun. Jasa, industri menurun, perdagangan menurun, tapi pertanian. Nggak heran kalau Mas Dito selaku Bupati Kediri itu kok dalam masa kepemimpinannya ini kok mengedepankan pertanian. Karena apa? Abang ijone Kabupaten Kediri itu tergantung dari pertanian. Saya ingin mengajak maju sahabat saya yang pegawai dinas pertanian. Sini, Mas. Nah, ini orangnya tinggi besar, banyak makan seperti saya, maju di atas. Nah, ini pegawai Pak, ini penyuluh pertanian. Mas Tohir, ini bosnya. Sekarang saya tanya, apa kaitan antara mata air dan pertanian? Kok penting sekali Mas Dito mengatakan sangat penting untuk merawat mata air demi pertanian. Saya tanya, apakah ada pertanian tanpa air? Terima kasih menanggapi hal tersebut. Betul sekali bahwa air itu tidak bisa lepas dari tanaman ataupun pohon ataupun dan juga kelestarian suatu budidaya dalam bercocok tanam. Jadi air merupakan salah satu hal utama dalam kelangsungan hidup suatu tanaman. Jadi pertanian tanpa air itu bisa, nggak ada sumber pun nggak usah diopeni, sumbernya nggak apa-apa, sumbernya mati, bisa. Tapi
nilai ekonomisnya nggak nyucuk, hasil panenan sama biaya produksinya, akhirnya keuntungannya menurun. Nah kalau pertanian di Kabupaten Kediri itu sampai menurun karena sumbernya mati kabeh, sing ketok eleke sapa? Bupati ini toh. Nah, itu benar. Jadi dengan kita, dengan Pak Lurah, dengan Pok Darwis merawat mata air ini sama aja mendukung programnya Kabupaten Kediri untuk pembangunan, dalam hal ini pembangunan lingkungan dan pembangunan pertanian. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kaum relawan yang mungkin tidak punya sawah seperti kami, kalau Pak Heri ini sawahnya 25 hektar. Kalau saya sawahnya 2 bau kanan dan bau kiri. Terus kita merawat mata air seperti yang kita lakukan sini, seperti yang selalu dilakukan oleh oleng-oleng dan relawan semua, adalah untuk skala besarnya adalah untuk menyelamatkan Kediri, untuk menyelamatkan Bupati, untuk mensukseskan program-programnya untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu sekarang ini ya, saya sudah di BCI dan sudah dikasih lampu hijau Pak Ari. Jadi Jumat siang itu pertemuan. Malam Sabtu itu saya ditelepon 2 kali. Pak Ari, pokoknya nek wong sing ganggu gawe mata air libasen ae. Ora usah wedi. Sapa wae sing mengganggu, merusak, mengubah mata air libas, saya lapori. Saya sekarang ketularan jahat seperti saudara saya Pak Heri. Saya sudah nggak tahu. Langsung saya laporkan. Nganu Pak. Kemarin untuk kasus Sumber Alaska itu ada pejabat bagian aset itu ngomong waktu penyidikan oleh kepolisian, ngomong tidak dirugikan. Akhirnya polisinya bingung. Saya sebagai relawan yang mewakili jutaan petani di Kediri tidak rela, tidak ikhlas kalau sampai pemerintah Kabupaten Kediri tidak membela petani. Langsung Pak Dito ngomong, binasakan. Maka dari itu saya minta izin, saya minta doa dukungannya walaupun dari belakang. Mulai besok Senin kami perwakilan koordinator dari Aliansi Relawan Pak Heri, teman-teman semua yang ini, mulai hari Senin akan gerilya, akan melibas semua orang yang merusak. Jadi kita nanti akan bergerak mensukseskan Perda Perlindungan Mata Air. Nanti Pak Lurah dan teman-teman Pok Darwis di sini atau Sumber Jembangan atau dimanapun saja itu punya aturan, punya ngerti apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh. Yang nggak boleh contohnya wet-wet ini dikuwetoki di pasar malam. Pak Lurah langsung taksel. Gak peduli aku gak kenal Pak Lurah ini. Kenal pun nggak taksel. Aku ngomong Pak Heri. Pak Heri nanti wet-wet ini diketoki ya Pak Lurah. Pak Lurah lapor Pak polisi. Karena apa? Dengan menebang pohon, dengan melakukan tindak-tindak yang melanggar undang-undang, itu mengurangi fungsi mata air yang nantinya adalah mata airnya itu fungsi untuk mengairi sawah petani itu berkurang, produksi pertanian menurun, pendapatan asli daerah Kediri menurun, prestasi bupatinya jeblok, sama aja Anda merongsong kekuasaannya bupati. Jadi sekarang kita punya saudara baru yang seusia, yang gantengnya mirip-mirip dengan saya. Paling nggak gemuknya sama lah. Kalau putihnya putih Mas Dito dikit. Tapi saya menang rambutnya. Punya saudara kandung yang bisa diajak untuk berpikir maju, untuk mengembangkan Kabupaten Kediri sesuai dengan bidangnya. Kita bisa mengembangkan, membantu petani dengan merawat mata air itu sudah merupakan ibadah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Dr. Ari. Acara yang selanjutnya. Pohon nanti ada yang satu yang besar kebun terbesi dan nanti sebagai simbol untuk mengenang jasa teman kita terpetunya oleng yang namanya Suniko. Sehingga pohon ini pohon terbesi ini Pak, kami loyal di oleng itu namanya adalah pohon Suniko sekarang.
Karena untuk mengenang teman kita yang sudah meninggal, saya perlu sedikit cerita bahwa pohon teman kita yang namanya Soniko ini dia yang ngotot untuk dinamakan oleng-oleng, sehingga ini menjadi story yang luar biasa. Setelah dia ngengkel, kemudian kita sepakat untuk nama oleng-oleng. Kemudian kalau tidak salah 1 bulan kemudian beliaunya meninggal. Nah ini yang luar biasa, sehingga kami teman-teman terutama oleng nyebutnya adalah sekitar podium, monggo. Jadi perlu kami sampaikan untuk penanaman atau penghijauan itu dimulai dari sebelah timur nanti merembet ke barat, ya. Bapak-bapak penghijauan. Terima kasih. Monggo bapak sekomunitas. Berarti kopinya di belakang kita. Jadi untuk bapak-bapak segera merapat ke dekatnya truk, ya dekatnya truk yang mengangkut. Salam Lestari. Bor. Saiki adol kopi ya ngono ku tangane. Oh, nggih. Siap. Oke. Sik kene. Kene lho kene. Pun. Sama Pak aku guyu, Pak. Hei, cakep. Kang. Woi. Sowan ya.
Adian. Strawberry aran jenenge apa? Nur. Kuwi cara ditangane ngono iki. Carane kan letak carane mati. Letak kan jawab apa ora iki letak. Mana tengah tuh penanggungan. Ya wis gak. Panitia. Din. Lho kae anu kanteng mriko. Kita niku kan kami aja. Itu kan udah diizinkan ke Dinas Perairan PU. Itu mau dikeruk. Jadi kita mau nanam pohon itu di mana nanti? Dikeruk. Ya koordinasi memang. Mana teman-teman melihat tolong diedukasi bahwa yang dilakukan mereka itu adalah melanggar hukum. Terutama yang suka masih mengkonsumsi selama ini karena ikan lokal masih sulit sekali untuk yang memijahkan atau membudidaya. Kebanyakan yang dijual untuk di warung-warung makan atau kafe yang menyediakan iwak kali atau kebanyakan berasal dari streamer ataupun butter. Jadi kalau secara hukum mungkin dari secara pidana, barang siapa yang melakukan atau menadah termasuk warung itu bisa juga dipidanakan karena menerima barang tangkapan yang didapat dari yang tidak sah. Video guys. Ini yang paling penting. Kenapa berbahaya dan kenapa balik? Ini saya tunjukkan dari beberapa pasal-pasal yang ditemukan tadi. Satu, menimbulkan dampak negatif bagi keanekaragaman hayati. Dari Sumber Solo, Desa Pranggang, Kecamatan Trocok, Klaten, Kabupaten Kediri, demi masa depan perairan Indonesia dan lingkungan hidup Indonesia yang lebih baik, kami mengucapkan barang siapa merusak hutan, menebang pohon, merusak perairan, membuang sampah sembarangan, apa namanya?